Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan part kedua, bagian kedua dari pembahasan soal untuk penilaian akhir semester. Sebentar. Penilaian akhir semester untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Nah, di sini adik-adik merupakan soal terbaru yang mana bisa dipakai untuk tahun 2023 ke atas. Nah, kalau adik-adik baru menemukan channel ini, kakak ingatkan jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu supaya adik-adik bisa request pembahasan soal lainnya. Karena banyak sekali yang memberikan testimoni bahwasannya soalnya banyak sekali yang sesuai dan mirip dengan soal yang dikeluarkan oleh ujian Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Baiklah adik-adik, siapkan buku catatannya dan dicatat kunci jawaban ataupun informasi penting yang bisa adik-adik dapatkan. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam bagian yang nomor 2, dimulai dari soal nomor 16. Bagi adik-adik yang belum menyimak video part pertama, bisa melihat di video sebelumnya untuk disimak soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Baiklah, kita mulai pembahasan dari soal nomor 16. Bagian isi teks pidato persuasif yang berisi simpulan yang memperkuat pandangan orator atau penguat pernyataan posisi adalah ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, nomor 16 ini masih terkait ya dengan soal nomor 15. Nah, silakan adik-adik baca di pembahasan part pertama. Soal nomor 16 di sini yang merupakan bagian dari penguat yang merupakan bagian dari penguat bagian isi pidato yang berisi simpulan yang memperkuat pendapat orator. Nah, penguat itu berarti berada biasanya di akhir. Nah, dengan demikian menjaga kebersihan lingkungan khususnya di lingkungan sekolah merupakan hal yang sangat penting dan bukan hal yang layak ditunda-tunda ya. Jadi penguat itu berada di D ya, 4. Jawabannya adalah yang do. Soal nomor 16. Soal nomor 17. Bagian isi teks pidato persuasi yang berisi ajakan orator kepada pendengarnya adalah ditandai dengan nomor isi pidato berisi ajakan. Oke. Maka dari itu marilah ya 3. Berarti jawabannya yang C, 3. Kita lanjut ke soal nomor 18. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Kalimat emotif pada teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, kalimat emotif apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita sangatlah penting untuk diteladani ya. Ini adalah yang A, emotif. Soal nomor 19. Bacalah teks berikut dengan cermat. 1. Pendidikan merupakan elemen penting bagi seluruh kehidupan manusia. 2. Keberadaannya sangat membantu kemajuan bangsa. 3. Namun di era globalisasi ini, kondisi pendidikan di Indonesia sebagian masih memprihatinkan. 4. Fasilitas pendidikan yang layak bagi mereka yang berada di daerah terpencil belum terpenuhi ya. Kalimat aktif pada teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, kalimat aktif itu keberadaannya sangat membantu kemajuan bangsa. Ya, jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang B. Sebentar. Oke, yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Kata bersinonim terdapat pada kalimat yang ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, kalimat yang bersinonim ditandai pada nomor. Untuk bisa meraih kesuksesan, kita harus mampu mengubah potensi dalam diri kita untuk menjadi kompetensi yang diharapkan. Ya, jawabannya adalah yang sebentar, yang C, 3.
Kita lanjutkan ke soal nomor 21 sampai 24. Makna ungkapan menghadap Tuhan Yang Maha Esa pada bagian teks 1 tersebut adalah menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian 1, Dia hormati dan cintai tadi malam telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menghadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kalimat 1 itu artinya adalah meninggal dunia ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 22. Bukti karakter Ogal adalah seorang pekerja keras sesuai dengan bagian 3. Teks 3 tersebut adalah titik-titik. Bukti kalau Ogal itu pekerja keras. Ogal meminta pekerjaan untuk dirinya kepada Bu Titi. Ya, Ogal meminta pekerjaan untuk dirinya kepada Bu Titi. Jawabannya yang do. Ya, jawabannya yang do. Kita lanjut ke soal nomor 23. Mohon maaf adik-adik, untuk pembahasan soal bahasa Indonesia memang seperti ini ya. Karena bacaannya panjang dan kita dikejar waktu, maka silakan adik-adik simak dengan baik kunci jawabannya dan juga cara menjawabnya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Pada bagian teks 2 tersebut pengarang menggambarkan Ogal sebagai tokoh yang tidak mau hidup berfoya-foya, yaitu dengan cara titik-titik. Bagian 2, bekerja keras tidak suka menggantungkan. Nah, secara langsung berarti ini adik-adik ya. Apakah ada yang secara langsung? Pengarang secara langsung, ya, jawabannya yang C. Jadi pengarang langsung menjelaskan karakter Ogal itu dia pekerja keras dan tidak suka berfoya-foya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Sudut pandang yang digunakan pengarang pada teks tersebut adalah titik-titik. Sudut pandangnya pada teks tersebut adalah sudut pandang orang ketiga karena dia menceritakannya Ogal ya, bukan saya atau kamu. Kita lanjut ke soal nomor 25. Bagian 1, teks tersebut bercerita tentang titik-titik. Nah, Ogal sangat bersedih karena ibunya meninggal. Ya, jawabannya yang do. Tadi sudah ingat kan bahwasanya menghadap Tuhan. Nah, ini yang meninggal adalah ibunya. Kita lanjut ke soal nomor 26. Bagian penyelesaian atau resolusi teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, bagian penyelesaian teks tersebut pada nomor 4 ya. Closingnya itu berada di D, 4. Kita lanjut ke soal nomor 27. Penyebab konflik pada teks tersebut adalah titik-titik. A. Bu Tutik berniat menjadi ibu asuh Ogal setelah ibu Ogal meninggal. Ya, jawabannya yang A. Nomor 28. Akibat konflik pada teks tersebut adalah titik-titik. Ogal ragu menerima niat Bu Tutik karena dia tidak bisa hidup tanpa bekerja. Ataupun si Ogal ini malu kalau harus menggantungkan diri kepada Bu Tutik. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Majas personifikasi terdapat pada kalimat yang ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, majas personifikasi pada nomor 1 coba dulu ya. Malam ini Vina telah menengadahkan kepalanya berusaha menyapa bulan. Nah, menyapa bulan ini adalah majas personifikasi. Kendati penantiannya telah habiskan lebih dari separuh kesabarannya, bulan tak kunjung membalas sapanya. Ya, 1 dan 2 merupakan majas personifikasi. Nomor 30, kalimat ekspresif yang menggambarkan ketidaksabaran tokoh ditandai dengan nomor titik-titik. Nomor 30 adalah 2 ya, yang menunjukkan ketidaksabaran tokoh. Oke, kita lanjutkan adik-adik ke soal selanjutnya, soal nomor 31. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan cermat. Oke, kalimat yang termasuk teks tanggapan ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, teks tanggapan itu berada di C3. Lagu Laskar Pelangi memberikan inspirasi bahwa mimpi bisa menjadi kunci yang bisa digunakan untuk membuka harapan kita untuk menaklukkan dunia, yang kemudian menjadi penyemangat untuk meraih cita-cita. Ya, jawabannya adalah yang C3. Kita lanjut ke soal nomor 32. Nah, ini paket ya, 32 dan 33. Kalimat yang berisi pujian dalam teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik.
yang berisi pujian itu di 1 dan 2. Kita buktikan. Apakah benar A sesuai dengan kunci? Meskipun lukisan dini hari dibuat berdasarkan imajinasi pelukis, tetapi pemandangan alam yang dilukisnya seolah-olah benar-benar ada, bukan imajinasi. Ya, ini pujian. Bentuk benda-benda yang dilukiskan tidak beda dengan benda dalam kehidupan nyata. Ya, ini juga pujian. 1 dan 2. Kita lanjut ke soal nomor 33. Kalimat berikut berisi kritikan. Dalam teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, kalimat yang berisi kritikan itu 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ya, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 34. Bagian konteks pada teks tersebut ditandai dengan nomor A1, B3, C4, ataupun D5. Ya, ini ditandai dengan nomor 1 adik-adik. A. Soal nomor 35, bagian deskriptif itu ditandai nomor 2 dan 4. Dan bagian penilaian itu berada di nomor 4 dan 5. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Oh ya, ini kakak bacakan saja ya kunci jawabannya, karena ini panjang. Nomor 37, ini kunci jawabannya adalah yang A, menanggapi alur, kemudian menanggapi penokohan. Yang nomor 38, pujian yang santun terhadap kalimat yang ditandai dengan nomor ini C. Nomor 39, ini 39, ini Do. Kemudian nomor 40, ini Do. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video dari awal hingga akhir. Kakak doakan semoga nilainya ujian besok bagus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Demikian pembahasan kita kali ini, part kedua. Silahkan disimak untuk video tentang uraian. Akan segera kakak buatkan. Sekian, terima kasih. Semoga ujiannya diberikan kelancaran. Kakak akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.